Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, di kesempatan hari ini saya ada satu sesi baru namanya Peristiwa dan Hukum, di mana dalam sesi ini saya akan mengangkat tentang peristiwa yang sempat viral pada pekan lalu. Ada seorang warga negara Indonesia yang namanya Mas atau Bapak Yudi dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR mengadu bahwa sudah 7 tahun ya, laporan yang diajukan kepada Polri khususnya Polres Surakarta itu mandek ya. Nah, di sini akan sedikit ya kita bahas tentang persoalan tersebut ya. Nah, sahabat suara hukum, yang menjadi menarik dari rapat dengar pendapat ini adalah karena menurut Mas Yudi atau Pak Yudi, peristiwa yang terjadi adalah perkosaan terhadap istri Yudi yang bernama Arindi yang dilakukan oleh salah satu penghuni kos-kosan, dan peristiwa itu dilakukan di hadapan anak mereka yang bernama sebut saja K ya inisialnya. Nah, tentu saja hal ini sangat menyayat hati kita semua. Oleh karena itu wajar kalau masyarakat juga memperbincangkan. Dan yang kedua adalah menurut saya karena berdasarkan pengaduan Yudi, polisi telah melakukan tindakan menyuruh anak mereka yang bernama K ini untuk memperagakan ya adegan perkosaan tersebut. Tuh. Lalu yang berikutnya Mas Yudi juga mengatakan bahwa dia sempat ditahan selama 3 hari tanpa diberi makan di kantor polisian. Dan menurut Yudi, kasus itu sudah dilaporkan sejak tahun 2017, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan. Dan yang terakhir yang menurut saya kenapa ini menjadi mendapat perhatian karena memang ada ungkapan no viral no justice. Nah, di mana pada kesempatan ini begitu diviralkan maka ada harapan penegakan hukum dapat lebih baik dilakukan, apalagi ini sudah masuk ke dalam ranah Dewan Perwakilan Rakyat ya. Namun sebelum itu mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum ya untuk like, subscribe, dan share. Ya, terima kasih. Ya. Sahabat Curhat Hukum, saya akan putarkan sedikit video tentang rapat dengar pendapat umum ya, Saudara Yudi atau Mas Yudi dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Baik. Ketua izin itu kan, ini waktu itu rekaman Kenji, waktu TK ya, waktu kejadian itu, kan masih TK itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu, tanpa dampingan itu, sampai anak saya sebesar begini umur 5 tahun itu suruh meraktekan adegan seks gitu kan, mereka ulang, anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya diperkosa itu? Anak saya sudah meraktekin loh, Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Nah, Sobat Curhat Hukum, menariknya beberapa saat atau beberapa hari setelah Yudi ini melakukan rapat dengar pendapat umum dengan DPR ya, ada penjelasan dari Kapolres Surakarta mengenai permasalahan tersebut, di mana menurut Kapolres Surakarta atau Kapolres Solo ya, bahwa sudah ditindaklanjuti laporan tersebut dan dari hasil penyidikan terdapat 4 saksi yang dimintai keterangan. Dari saksi-saksi tersebut mereka tidak melihat langsung kejadian tersebut dan mereka hanya mendengar cerita dari si suami pelapor yaitu Yudi ini. Nah,
Lalu dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik juga menyatakan bahwa tidak ada bukti pencabulan atau pemerkosaan. Dan menurut Kapolres yaitu Komisaris Besar Polisi Iwan, ya, bahwa yang paling penting adalah pada ujung laporan saudari I, saudari A yaitu Arimbi ya, mencabut laporannya pada November 2017 dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan. Ya. Jadi menurut Arimbi yaitu sang istri saat itu bahwa itu adalah paksaan dari Yudi ya, pada Arimbi. Nah, lalu Kapolres menjelaskan bahwa dengan demikian bahwa secara hukum karena adanya pencabutan maka perkara dianggap telah selesai. Nah, sahabat curhat hukum, yang berikutnya adalah ada berita menarik ya. Setelah adanya perbedaan pandangan antara Kapolres ya dengan Yudi, di mana Yudi mengadukan ke DPR bahwa telah terjadi perkosaan, namun Kapolres mengatakan bahwa laporannya sudah dicabut. Ya, tentunya kita bertanya-tanya nih mana yang benar ya. Ada yang menarik karena istri dari Yudi yang sekarang telah menjadi mantan ternyata membantah pengaduan dari Yudi yang dilakukan di DPR ya. Jadi eh, mantan istrinya hari ini sekarang sudah bercerai membantah apa yang disampaikan oleh Yudi di gedung DPR tersebut. Menurut Arimbi ya, bahwa sebetulnya saat ini Arimbi sudah bercerai dengan Yudi setelah Arimbi dipaksa untuk membuat pengaduan yang palsu kepada polisi. Lalu Arimbi juga ya, mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya waktu itu yaitu yang bernama Yudi. Dan Arimbi juga mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya perkosaan. Bahkan yang namanya pelecehan seksual juga tidak ada. Bahkan yang terjadi adalah Yudi telah memperalat anaknya yaitu si Kak tadi, ya, di mana anaknya diintimidasi supaya mengaku bahwa anaknya itu adalah mohon maaf ya korban dari sodomi. Ini yang menurut pengakuan dari Arimbi. Nah, selain itu menurut Arimbi juga Arimbi terpaksa membuat laporan karena diancam oleh Yudi yang waktu itu masih jadi suaminya. Ya. Dan menurut Arimbi, Yudi itu merekayasa laporan untuk melampiaskan rasa cemburu, ya, cemburunya Yudi terhadap seorang pria yang berinisial D. Nah, jadi ada laki-laki yang berinisial D yang membuat Yudi cemburu sehingga Yudi meminta agar istrinya saat itu untuk membuat laporan palsu ya. Dan setelah itu ternyata ya sahabat jadwal pun diam-diam yang namanya istrinya ini waktu itu Aribi ini mencabut laporan seperti yang tadi Kapolres katakan bahwa per November 2017 laporan itu sudah dicabut sehingga kenapa akhirnya perkaranya sudah putus. Nah di sini sahabat jurnal hukum Arimbi juga meminta waktu untuk dapat mengklarifikasikan persoalan di DPR karena Yudi sudah bicara di DPR dan dia juga berharap ada kesempatan untuk bicara di Dewan Perwakilan Rakyat untuk agar apa ya menjadi clear ya permasalahan yang dihadapi. Nah, sobat curhat hukum kalau kita lihat ini kan ada pihak-pihak yang memang berseberangan ya. Ada dua pihak yang memberikan informasi yang berbeda bahkan bertolak belakang. Di satu sisi Yudi, yang mantan suami mengatakan bahwa ya istrinya pernah diperkosa. Tapi yang menarik ya, sang istri sendiri mengatakan dia tidak pernah diperkosa. Ya, ini mana yang betul sebetulnya kan? Apakah memang istrinya atau suaminya saat itu ya? Nah, kalau memang ternyata ada laporan atau pengaduan palsu yang dibuat oleh siapapun juga, ya, maka ada satu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang dapat menjadi rujukan, yaitu
pasal 220 KUHP, barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Selain itu juga ada pasal 317 ya. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, kalau dari pasal 220 ini tentunya ya tinggal dilihat siapa yang telah membuat laporan atau pengaduan palsu. Jadi kalau dia mengadukan sesuatu kepada aparat dan ternyata yang diadukan itulah tidak benar ya, atau tidak pernah dilakukan, katakanlah dia mengadu telah terjadi perkosaan, padahal dia tahu tidak pernah terjadi perkosaan, maka dia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Nah, ya, sahabat curhat hukum, dari peristiwa ini tentunya nanti kita lihat pihak kepolisian akan lebih jeli lagi melihat uh, apakah memang ada pengaduan atau laporan palsu. Kalau ada, siapa yang melakukan, apa latar belakang, motif, dan sebagainya. Dan tentu kita percaya bahwa pihak kepolisian akan mampu menangani masalah ini, karena tentunya masyarakat menunggu kabar akhir dari peristiwa yang menimpa mantan pasangan suami istri. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.